Raya! 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku harus tenang. Ya Allah, selamatkan dia. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Raya. Selamatkan dia, ya Allah. Sakti, Sarah? Sarah? bagaimana keadaan Raya, Sakti? Sarah? Dia masih dirawat di ICU. Sejak tadi, dokter belum keluar dan memberikan keterangan apapun padaku. Dia masih di dalam. Tapi kamu sendiri tidak apa-apa kan? Iya, aku baik-baik saja. Sakti, semoga saja cobaan ini bisa terlewati dan Allah masih melindungi Raya. Ya. Iya, Sarah. Ayo kita berdoa bersama-sama. Semoga Raya selamat. Tentu saja, Sakti. Aku pasti mendoakan yang terbaik untuk Raya dan juga kamu. Zidan, makanya kamu gak usah sok taruhan bola. Kamu tahu kan, hari gini uang 100 juta itu bukan jumlah yang sedikit. Kalau gini kan Mama juga yang runyam. Ya maafin Zidan deh, Ma. Udah bikin Mama jadi pusing kayak gini. Nggak seharusnya juga Mama sampai minta uangnya sama Sakti. Nah, itu kamu tahu. Ya udah dong, Ma, jangan marah-marah terus. Zidan kan udah minta maaf. Iya, Zidan salah. Zidan ngerti kok, harusnya Zidan bantuin Mama kan buat nyelesain masalahnya Sarah, Sakti sama Raya itu. Malah jadi bikin tambah ribet begini. Ya udah, nggak apa-apa. Lagi pula untuk Sarah, Raya dan Sakti, Mama sudah punya ide bagus untuk mereka. Idenya apa, Ma? Nih, Ini apaan sih? itu adalah buku-buku dan barang-barang ilmu hitam dari Nepal. Aku masih nggak ngerti deh, Ma, ini maksudnya apa ini semua? Gini loh sayang, barang-barang ini nanti Mama akan taruh di kamar Sarah. Dan nanti kita setting supaya Raya masuk ke kamar Sarah dan melihat semua barang-barang ini. Dan selanjutnya kamu tahu dong bakal kejadian apa? Setelah itu Raya akan masuk kamarnya Sarah dan ketahuan sama Sakti. Habis itu Sakti pasti akan ngusir Sarah dari rumah ini. Gitu kan maksud Mama? Betul. Mama idenya emang paling brilian. Yaudah, Ma, kalau gitu kita nunggu apa lagi? Sekarang aja langsung, Ma. Ayo. Kok kosong sih? Tasnya juga nggak ada loh, Ma. Apa jangan-jangan mereka kabur lagi? Kabur? Terus apa alasan mereka kabur? Dan kabur kemana coba? Ma, kita harus cari mereka secepatnya, Ma. Ayo, Ma, kita harus cari mereka, Ma. Mana sih? Iya. Mereka pergi kemana ya, Ma? Gak tahu. Tuh, tanya Harun nanti deh. Yuk. Mang! Wah, Nyonya Hilda. Si wangi dah nih. Mulutnya jangan lupa. Ya, ada apa Nyonya? Ada yang bisa saya bantu? Lihat si Sarah sama Diki nggak? Enggak Tuan. Kalau perempuan lain tuh Mang Harun nggak lihat. Karena Mang Harun tuh orangnya setia. Harun, kamu tuh mikir apa sih? Ditanya apa, jawabnya apa? Maaf Nyonya. Kalau mereka berdua sih tadi Mang Harun lihat naik taksi tuh. Naik taksi? Mereka kemana? Waduh, kurang tahu. Mana sih? Lah, itu dia tuh datang. Digi? Digi, kamu dari mana Digi? Aku baru dari rumah sakit, Tante. Sarah mana? Jangan-jangan Sarah dirawat di rumah sakit? Bukan Sarah yang dirawat di rumah sakit, Tante. Tapi Raya yang dirawat.
Raya dirawat di rumah sakit. Iya, Terus Sarah sekarang di mana? dia ada di rumah sakit. Terus kamu dari mana? Kok bawa tas besar? Masa cuma ke rumah sakit bawa tas besar? Ayo ngaku, kamu dari mana, Diki? Sebenarnya tadi kami mau kembali ke Nepal, tapi ternyata di tengah jalan Sakti menelpon, katanya Raya mengalami kecelakaan, dan kami langsung ke rumah sakit. Jadi tadi kamu mau pulang ke Nepal? Iya, tapi tidak jadi setelah kami tahu Raya kecelakaan. Duh, gimana ini Zidan? Raya kecelakaan. Ya gimana dong, Ma? Aku juga bingung ini. Ya udah Baris, simpen aja dulu. Kita harus segera ke rumah sakit sekarang. Iya, Ma. Kita gunain barang ini nanti aja, ya. Tapi simpennya di mana Zidan? Ini nggak boleh sampai ada yang tahu loh. Di kolong tempat tidur aja ya, Ma. Ya, nggak mungkin ada yang cek. Saya jadi nggak enak sama istri kamu, Bar. Udahlah, nggak usah dipikirin, udah santai aja. Ya? Toh yang kita lakukan itu nggak salah. Kita hanya melakukan sesuatu untuk anak-anak kita. Menyingkirkan Sarah itu dari kehidupan anak kita. Tapi nggak enak lah, Bar. Sarah tuh dalam keadaan mengandung. Ya udahlah, Di. Kamu tuh nggak usah banyak-banyak menyesal seperti ini. Nggak perlu itu. Saya juga heran sama anak saya dan juga Raya. Kenapa mereka itu sangat peduli sama Sarah? Saya nggak ngerti itu. Padahal sudah jelas-jelas perempuan itu adalah wanita penghalang bagi kebahagiaan mereka di rumah tangga. Bentar, Bar. Ya. Halo? Halo Pak, Pak, Raya kecelakaan Pak. Apa? Kecelakaan? Siapa yang kecelakaan? Terus gimana keadaannya sekarang? Hah? Mama juga belum tahu Pak. Ini Mama sama Zida baru mau ke sana. Iya, udah. Papa kesana juga sekarang. Iya Pak. Yuk Zidan. Siapa yang kecelakaan? Raya, Mas. Raya kecelakaan? Terus keadaan anak saya gimana? Saya juga belum tahu. Ya, Kita kesana aja. tunggu dulu ya. Saya panggil istri saya dulu. Iya, Ya, iya. sebentar. Ma, buka pintunya, Ma. Ma, ada kabar buruk nih, Ma. Anak kita kecelakaan, Ma. Buka pintunya, Ma. Ma. Apa? Raya kecelakaan. Raya kecelakaan. Iya, tadi Adi Aksa dapat telepon dari Hilda. Dan Hilda bilang bahwa Raya anak kita tuh kecelakaan. Aduh di mana? Ya, Papa nggak tahu, sekarang kita ke rumah sakit. Ya, yuk betul. Ma, ayo dong, Ma, cepet. Sakti, awas kamu. Aku akan membalasmu. Lihat saja siapa yang terakhir mendapatkan Sarah. Bos, sini biar sakitnya saya obatin, Bos. Kamu bisa pelan-pelan tidak? Maaf, Bos. Saya nggak tega, Bos, kalau lihat Bos kayak gini. Sudah, tidak perlu sok mau bantu aku. Bos, sebaiknya Bos ke rumah sakit aja. Biar luka sakitnya cepet sembuh, Bos. Cerewet kamu, aku juga mau ke rumah sakit. Sudah, siapkan semuanya. Bagaimana dok keadaannya? Sepertinya pasien ini mengalami benturan keras dalam perutnya, sehingga ada pendarahan dalam organnya. Kita harus segera lakukan operasi. Kalau tidak, bisa nyawanya nanti jadi taruhannya. Sekarang suster, siapkan semua peralatan. Baik dok. Ya. Dia akan baik-baik saja, Sakti. Raya pasti akan selamat. Kita harus mendoakannya ya. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membiarkan dia untuk menyeberang sendiri. Kak, gimana keadaannya Raya, Kak?
Iya Sakti, gimana keadaan Raya? Raya masih di ruangan ICU, mah. Aku sendiri belum tahu keadaan Raya sekarang. Papa, Mah, Gimana keadaan Raya? Raya masih dalam perawatan intensif di ruangan ICU, Mah. Aku sendiri belum tahu keadaannya sampai saat ini. Sudah tenang ya. Raya pasti nggak apa-apa kok. Udah. Mah, maafkan aku, Mah. Aku lalai menjaga Raya sehingga dia tertabrak. Seharusnya aku tidak membiarkan dia untuk menyeberang sendiri. Sudah Sakti. Maafkan aku. Ya. Papa tahu kok. Ini semua bukan salah kamu. Sudah. Kita semua harus mendoakan Raya untuk keselamatan dia. Kamu pasti Sarah. Iya, Mah. Ini Sarah. Raya banyak cerita soal kamu. Sarah? Diji di mana? Ayo, Sarah. Katakan di mana Diji? Sakti, kamu tahu nggak kalau mereka itu mau kabur dan pulang ke Nepal? Kenapa perempuan itu masih di sini? Sarah? Apa benar begitu? Jawab, Sarah. Apa benar apa yang Mama katakan? Iya Sakti, Mama lihat sendiri tadi tuh Digi bawa tas besar. Mama lihat kok. Jawab, Sarah. Apa benar kamu mau pulang ke Nepal? Iya, Sakti. Aku merasa tidak pantas jadi istri kamu. Kamu ini bicara apa, Sarah? Kenapa tiba-tiba kamu bicara seperti itu? Kamu itu lebih pantas menikah dengan Raya yang anak kota dan juga berpendidikan dibandingkan kalau kamu menikah dengan aku. Aku ini hanya seorang perempuan desa yang tidak pantas mendampingi kamu. Sarah, jangan berbuat seperti itu lagi ya. Raya sayang sama kamu. Sudah menganggap kamu seperti kakaknya sendiri. Ya. Dan kamu lihat, takdir tidak menginginkan kamu untuk pergi. Kamu harus mendampingi Raya. Jawab dulu, Sarah. Kenapa kamu mau pergi? Sakti, sudahlah. Kita nggak usah membicarakan masalah itu dulu. Kamu harus konsentrasi dulu untuk kesembuhan Raya. Itu saja dulu. Saya bisa bicara dengan keluarga pasien. Dok, saya papanya dok. Terus bagaimana keadaan anak saya dok? Benturan yang terjadi pada kecelakaan itu membuat pasien menjadi luka dalam, khususnya pada rahimnya. Rahimnya? Iya, Bu. Apa nggak ada cara lain dok? Sampai saat ini pendarahan pada rahimnya masih sulit dihentikan. Jadi kita harus mengambil cara. Dok, kalau sampai rahimnya Raya diangkat, artinya Raya udah gak bisa punya anak lagi dong, dok. Sebuah keputusan memang ada konsekuensinya. Jadi kami sebagai tim dokter selalu mengutamakan keselamatan pasien. Bagaimana dok, Pak? Makasih ya dok. Sama-sama Bu. Nanti vitaminnya jangan lupa diminum ya.
Iya dok. Kalau ada keluhan apa-apa, jangan segan untuk konsultasi. Iya dok, dengan senang hati saya pasti akan datang lagi ke sini. Kalau gitu saya pamit dulu ya Bu. Iya, hati-hati ya. Makasih ya. Sama-sama. Ibu buta ya? Hah? Menabrak orang sembarangan? Maaf Pak, saya nggak sengaja. Bisanya cuma minta maaf. Memangnya kalau sudah minta maaf semuanya selesai. Jalan pakai mata. Apa sih? Untung saja aku tidak apa-apa. Kalau sampai aku terluka bagaimana? Maaf ya Pak, ada apa ini ya? Ini ibunya kan nggak sengaja menabrak Bapak, terus ibunya juga sudah minta maaf. Jadi masalahnya di mana? Kamu ini siapa? Kamu jangan mencampuri urusan orang lain ya. Justru ini urusan saya, karena saya dokter dan beliau ini pasien saya. Sudahlah, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan ibu ini yang sudah menabrak saya. Iya, saya ngerti Pak, tapi ibu ini sedang hamil Pak. Bapak nggak bisa ngelihat, ya? Masa diteriakin? Bapak ini manusia atau apa sih? Kok jahat gini? Satpam! Kenapa harus panggil satpam? Bawa orang ini keluar dari sini. Keluar! Siap. Saya datang ke sini untuk berobat. Kenapa disuruh keluar? Keluar Pak. Pak, ayo keluar Pak. Ayo keluar. Awas kamu ya. Keluar. Awas kamu. Ibu nggak apa-apa? Enggak dok. Aduh, hati-hati dijaga ya kehamilannya ya. Iya dok. Makasih ya dok ya. Maaf ya Bu ya. Hati-hati ya Bu. Iya dok. Lepaskan. Lepaskan Pak, lepaskan. Kenapa Bapak bikin keributan di sini? Saya kesini mau berobat Pak. Kalau Bapak mau bikin keributan di sini, sekarang Bapak keluar. Ayo keluar. Ya tapi Pak. Keluar. Dokter Nadia, kamu baru saja memulai permainan yang berbahaya. Kamu akan lihat apa yang akan aku lakukan padamu. Digi apa kabar ya? Kenapa kemarin dia mendadak matiin telepon? Katanya mau nelpon balik, tapi sampai sekarang kok nggak nelpon lagi ya? Jangan-jangan terjadi sesuatu sama dia. Aku harus nelpon dia. Ya Allah, bagaimana keadaan Raya? Semoga saja lukanya tidak begitu parah. Telepon dari Surya. Biar saja, aku tidak akan mengangkat teleponnya. Aku tidak mau menyakiti perasaan Vindi. Maafkan aku, Surya. Walaupun kita saling mencintai, tapi aku tidak bisa menyakiti perasaan Vindi. Aku tidak bisa melakukan itu, Surya. Digi, angkat dong. Maafkan aku, Surya. Digi? Kamu kenapa? Kok kelihatannya kayak cemas gitu sih? Tidak, Vindi. Aku tidak apa-apa. Terus itu kenapa teleponnya nggak diangkat? Tidak apa-apa. Aku malas saja. Itu pasti cowok yang kamu ceritain kemarin kan? Yang ngejar-ngejar kamu itu? Iya. Karena aku tidak suka sama dia, makanya aku tidak mengangkat teleponnya. Udah deh, sini. Biar aku yang selesain. Jangan. Halo? Aku bilang ya sama kamu, jangan pernah ganggu Digi lagi. Vindi? Ini kan suaranya Vindi. Jangan-jangan dia ngegangguin Digi lagi. Aku nggak boleh jawab. Jangan sampai Vindi tahu kalau aku yang nelpon Digi. Halo? Kok nggak jawab sih? Pokoknya aku ingetin ya sama kamu sekali lagi, jangan pernah ganggu Digi lagi. Karena Digi itu tidak pernah mencintai kamu. Gak mungkin. Gak mungkin Digi tidak mencintai aku. Jelas-jelas kemarin dia bilang kalau dia juga mencintai aku dan akan setia menunggu aku. Sampai kamu deketin Digi lagi, kamu akan berurusan sama aku. Jangan sampai Vindi tahu kalau itu Surya. Jadi Digi mendadak berubah sikap karena Vindi. Dia pasti gangguin Digi.
Aku harus ketemu Digi sekarang. Beres kan? Urusan kayak gini tuh gampang, Digi. Aku yakin kok, dia itu nggak akan pernah ganggu kamu lagi. Terima kasih. Kamu kenapa, Digi? Udah deh, kamu percaya sama aku. Kalau cowok itu nggak akan pernah ganggu kamu lagi. Ini bukan masalah cowok itu, tapi ini masalah Raya. Kak Raya? Kenapa sama Kak Raya? Raya, dia mengalami kecelakaan dan sekarang di rumah sakit. Apa? Kak Raya kecelakaan? Iya, itulah yang membuat aku sedih dan bingung, Vindi. Aku tidak tahu harus bagaimana sekarang. Digi, aku harus tahu keadaan Kak Raya. Kita harus ke rumah sakit sekarang juga. Iya, ayo. Selamat sore, Pak. Oh ya, sore Mas. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau ketemu sama Digi. Apa Diginya ada, Pak? Wah, Mbak Diginya baru aja pergi ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Berarti Digi nggak jadi berangkat ke Nepal dong hari ini. Ke rumah sakit, Pak. Emang Diginya lagi sakit? Bukan Mbak Digi yang sakit. Yang sakit itu Non Raya, kakak iparnya Mbak Vindi. Vindi? Barusan Mbak Vindi sama Non Digi juga berangkatnya bareng. Bareng, Pak? Iya. Emang mereka saling kenal? Di sini kan rumah bapaknya Mbak Vindi. Mbak Digi kan tinggal di sini sama Mbak Sarah. Tunggu Mas, tunggu. Sarah? Sarah itu siapa ya, Mas? Mbak Sarah itu sahabatnya Mbak Digi yang dari Nepal. Oh, berarti selama ini Vindi itu tinggal bareng sama Digi, Pak? Iya, betul. Gimana ya kalau sampai Vindi tahu kalau orang yang aku cintai itu Digi yang tinggal di rumahnya? Aduh, sakit sekali. Kenapa jadi begini? Keterlaluan. Karena dokter wanita itu, aku jadi tidak bisa berobat. Awas saja. Nanti aku akan memberinya pelajaran. Mana dia? Nah, itu dia keluar. Dokter Nadia, kau boleh merasa berkuasa di rumah sakit. Tapi di luar rumah sakit, bukan siapa-siapa. Kenapa perasaan aku nggak enak ya? Balas dendamku akan dimulai. Lihat saja. Ya Allah, kok mobil itu ngikutin aku ya? Aduh, pasti itu mobil penjahat. Aduh, aku harus telepon Alvin. Nah, dia kemana ya tuh? Ben belum ada kabar. Atau mungkin dia di jalan pulang kali ya. Oh, panjang umur banget, baru juga diomongin. Dia telepon. Halo sayang. Alvin, kamu di mana? Aku lagi di jalan. Lah, kamu kenapa nih kok sore panik? Alvin, ini ada mobil aneh ngikutin aku. Tapi kamu tahu itu mobil siapa? Nggak tahu, aku nggak tahu ini mobil siapa. Oh, ya udah sekarang gini deh. Kamu ada di jalan mana? Aku di jalan veteran. Ya udah, kamu tunggu di sana, aku segera ke sana ya. Tapi ingat kamu nggak usah keluar ya dari mobil ya. Oke, kamu buruan ya. Iya sayang, iya. Ini aku langsung sana kok, ya. Oke. Iya sayang. Sepertinya dia tahu aku mengikutinya. Aku harus mengejarnya. Turun. Ayo turun. Cepat. Mau apa kamu? Sudah, jangan banyak bicara. Menurut saja. Kalau tidak, hei. Rupanya dia mau main-main denganku ya.
Ini permainan yang sangat menyenangkan. Alvin! Alvin, tolong aku! Kamu gak apa-apa? Itu! Siapa dia? Apa? Siapa kamu, hah? Saya tunangannya Nadia. Oh. Lihat pembalasanku. Awas ya. Alvin! Kamu gak apa-apa kan? Kamu gak apa-apa? Alvin, kamu gak apa-apa? Enggak, aku nggak apa-apa. Justru harusnya aku yang nanya sama kamu. Kamu aman kan? Iya, aku gak apa-apa, tapi itu orang stres ngejar-ngejar aku. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sekarang baik-baik aja kan. Lagian kan udah ada aku. Ya udah, aku ambil mobil aku dulu ya. Ya udah, aku ikutin dari belakang ya. Ya, hati-hati loh kamu. Iya. Ya Allah yang Maha Penyayang, tolong sembuhkan Raya. Ya Allah, Raya itu adalah seorang wanita yang baik. Seandainya kau angkat rahimnya, tolong angkat pula semua kesusahan-kesusahan yang kau berikan padanya. Kasihanilah dia. Buatlah dia menjadi kuat untuk menghadapi cobaan yang kau berikan. Aku hanya memohon padamu, ya Allah. Dia sudah aku anggap sebagai saudaraku sendiri, ya Allah. Aku tidak tega melihatnya sedih. Kabulkanlah doaku, ya Allah. Jangan kau biarkan cobaan semakin berat untuknya. Amin. Ya Robbal Alamin. Raya. Ya Allah, apa yang harus kulakukan? Apa aku harus menandatangani surat itu? Sakti. Sarah? Sakti. Aku bisa merasakan kepedihanmu. Aku juga cemas dengan keadaan Raya. Aku tidak tega melihatnya. Sarah, aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Suami mana di dunia ini yang tega kalau harus menandatangani persetujuan pengangkatan rahim istrinya, Sarah? Sakti, yang paling penting adalah keselamatan nyawa Raya. Itu lebih penting di atas segalanya. Iya. Keputusan ini keputusan yang sangat besar. Raya tidak akan bisa punya anak kalau rahimnya diangkat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamu tidak usah khawatir. Aku berikan satu bayi ini untuk Raya. Sarah, kamu tidak sedang bercanda kan? Aku tidak bercanda. Raya boleh mengambil salah satu dari bayi ini. Aku tidak akan keberatan. Oh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Sarah. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Hatimu sangat tulus menyayangi Raya. Sakti. Saya cari kamu kemana-mana, ternyata kamu di sini. Ada apa, Pak? Itu keputusan untuk mengangkat rahimnya Raya sudah kamu pikirkan? Papa, ini sangat berat untukku, Pak. Tapi aku tidak ingin kehilangan Raya yang merupakan istriku juga, Pak.
Tidak ada cara lain selain menandatanganinya. Apa betul-betul kamu sudah yakin dengan keputusan itu? Sudah, Pak. Aku bersyukur. Aku punya Sarah. Dia rela memberikan salah satu anaknya untuk Raya, Pak. Sarah, benar kamu akan memberikan anakmu? Itu benar, Pak. Ya udah kalau begitu Sakti, kamu cepat ke sana tuh. Mereka tunggu kamu untuk tanda tangan, ya? Iya, Papa. Aku segera ke sana. Ya. Sarah, saya minta maaf. Ternyata kamu memiliki hati yang sangat tulus. Dan saya menyesal sudah meminta kamu untuk pergi dari Sakti. Tidak apa-apa. Papa tidak perlu minta maaf. Aku sangat mengerti posisi Papa. Papa hanya ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Terima kasih, Sarah. Tapi ada satu hal yang saya minta sama kamu. Iya, Pak. Katakan saja. Jangan pernah sampai Sakti tahu siapa yang menyuruh kamu pulang ke Nepal. Aku janji tidak akan mengatakan pada Sakti. Papa tenang saja ya. Aku tidak akan mengecewakan Papa. Terima kasih, Sarah. Iya, sama-sama, Pak. Ya Allah, ini keputusan yang sulit. Tapi demi keselamatan Raya, aku harus menandatanganinya. Kalau tidak, keselamatan Raya terancam. Sakti! Tunggu! Papa? Apa yang kamu lakukan? Hah? Papa, aku mau menandatangani persetujuan pengangkatan rahim Raya, Pak. Kamu tega melihat istri kamu tidak punya rahim? Tega? Papa, aku juga berat. Tapi ini demi keselamatan Raya, Pak. Kalau tidak dioperasi, aku takut jiwa Raya terancam, Pak. Lagi pula papaku juga menyetujui persetujuan pengangkatan rahim ini, Pak. Lancang kamu ya. Saya orang tuanya Raya, bukan Adiaksa, bukan bapak kamu. Bar, tenanglah Bar. Saya minta maaf atas kelancangan anak saya. Sakti hanya bermaksud baik untuk istrinya. Mari kita bicarakan di luar. Dokter, maaf atas kejadian tadi ya. Saya tahu ini keputusan yang sulit yang harus dipikirkan dengan matang. Jadi silakan Anda pikirkan lagi. Baik dokter, saya minta waktu untuk berpikir. Ya. Maaf dok. Zidan, jadi Raya nggak bisa punya anak selamanya. Iya, Ma. Ma, gimana keadaan Kak Raya, Ma? Keadaan Raya sangat buruk sekali. Ma, terus gimana keadaannya, Ma? Karena kecelakaan ini, rahimnya Raya harus diangkat, sayang. Oh ya Allah. Jadi Raya nggak bisa punya anak selamanya. Ya Allah, kasihan banget Ma sama Kak Raya. Padahal Kak Raya tuh orang yang baik banget, Ma. Tapi kenapa ada cobaan seperti ini yang menimpa Kak Raya? DJ, Vindi? Ya Allah, Kak. Vindi ikut prihatin apa yang terjadi sama Kak Raya. Ya Vindi, mungkin ini sudah jalan takdirnya. Terus Sakti, kita harus gimana Sakti? Aku tadi dari ruangan dokter, Mah. Dokter memintaku untuk tanda tangan perihal operasi pengangkatan rahim Raya, Mah. Terus kamu udah ambil keputusan itu?
Sudah, Ma, aku bersedia. Tapi Sarah dengan ikhlas memberikan salah satu anaknya setelah lahir nanti, Ma. Kak Sarah itu emang baik banget ya, Ma. Saya yakin Sarah cuma mencari kesempatan untuk terlihat seperti malaikat bagi Syakti. Tapi aku belum bisa menandatangani sekarang. Karena Pak Baryadi masih belum menyetujuinya, Ma. Jadi aku harus menunggu persetujuan mereka juga. Iya, sayang. Kamu nih gimana sih, Di? Hah? Kok bisa-bisanya kamu menyetujui Sakti untuk menandatangani surat persetujuan operasi? Bar, kamu gak usah marah-marah. Saya setuju sama Sakti karena Sarah janji dia mau kasih anaknya satu buat kita. Dengar, Di. Saya tidak peduli. Kalau saya mau cucu, itu harus datang dari anak saya sendiri. Bukan dari perempuan lain, atau lagi dari si Sarah itu. Lagi pula kamu nih apa-apaan sih? Saya sudah minta sama kamu ya, usir perempuan itu dari Jakarta. Saya sudah coba. Tapi mana? Tapi dia balik lagi, Bar. Saya juga nggak tahu kenapa ini kejadiannya sampai kayak begini. Nggak tahu gimana sih kamu? Buktinya apa tadi? Hah? Kamu libatkan lagi Sarah dalam masalah rumah tangganya anak kita. Karena Sarah janji dia memberikan anaknya satu buat kita. Enggak ya. Pokoknya bagaimanapun, apapun alasannya, saya tidak mau rahim anak saya itu diangkat. Bisa-bisa anak saya nggak bakalan punya anak lagi nantinya. Bar, kamu jangan egois. Sekarang ini Raya sedang menghadapi masa kritis. Dia bisa kehilangan nyawanya kalau nggak dioperasi. Kamu tega melakukan itu? Nah, ini semua kan kejadian karena apa? Karena anak kamu itu menikah lagi sama perempuan lagi. Sama si Sarah itu. Kalau dia tidak menikah, tidak menikah sama si Sarah itu, ini semua tidak tahan terjadi, tahu nggak? Tapi ini sudah terjadi, Bar. Yang perlu kita pikirkan sekarang, bagaimana menyelamatkan nyawa Raya. Oke, begini saja, ya. Saya setuju. Saya akan membiarkan Sarah kembali tinggal di Jakarta. Tapi ingat ya, dengan syarat dia boleh tinggal di Jakarta sampai dia melahirkan anak-anaknya. Setelah dia melahirkan, dia harus kembali lagi ke Nepal. Dia boleh bawa satu anaknya, tapi anaknya yang lain serahkan ke Raya dan Sakti. Kamu dengar itu? Ya, baik, Bar. Saya akan bicara sama Sakti. Pak, Raya kritis. Operasi pengangkatan rahimnya harus segera dilaksanakan kalau nggak kita kehilangan Raya. Sudah, ya, oke, ya udah. Bapak akan izinkan ya. Bapak akan izinkan Raya dioperasi untuk diangkat rahimnya. Ya, sudah. Kasihan anak kita, Pak. Raya? Raya?
Dok, bagaimana keadaan anak saya, dok? Dokter, Alhamdulillah operasi berjalan dengan sukses dan lancar. Mudah-mudahan tidak lama lagi pasien bisa segera sadar. alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Semua berjalan lancar. Dan semoga sebentar lagi Raya bisa siuman ya. Iya, Sarah. Kita doakan Raya saja ya. Semoga dia cepat pulih. Iya, Diji. Ada Bang Aryo. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar ya dok. Terima kasih ya dok. Iya, kita doakan saja yang terbaik untuk anak ibu. Iya, pasti. Kalau begitu, saya tinggal dulu ya. Nanti kalau ada perkembangan lebih lanjut, pasti akan saya informasikan. Terima kasih ya dok ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Ternyata operasinya berjalan lancar. Semoga Raya segera sehat kembali dan berkumpul lagi. Raya. Bangun nak. Raya. Sayang ini mama. Sabar, Jang. Dokter bilang kan Raya sebentar lagi akan sadar. Raya. Jarinya gerak. Raya. Alhamdulillah, kamu udah sadar sayang. Benar kan, Ding? Raya akhirnya sadar. Aku di mana, Ma? Kamu di rumah sakit. Kamu habis kecelakaan. Raya, untuk kamu selamat sayang. Mama nggak tahu apa yang akan terjadi sama kita semua kalau kamu sampai kenapa-napa. Ada yang sakit sayang? Enggak, Ma. Aku cuma pusing aja kok. Syakti mana, Ma? Ada. Syakti ada sayang. Aku mau ketemu Syakti, Ma. Mama panggil dulu ya. Iya, Ma. Ya Allah, kapan istriku akan sadar? Syakti. Raya udah sadar. Alhamdulillah ya Allah. Aku mau lihat dulu. Syakti, tadi Raya mau ketemu kamu sayang. Ya, Ma, aku mau masuk dulu. Untuk bertemu dengan Raya, Ma. Tunggu dulu. Kamu udah jelasin sama Raya soal pengangkatan rahimnya. Iya, Ma. Raya memang harus tahu soal ini, Ma. Demi keselamatan hidupnya. Kalau Raya nggak bisa terima gimana? Makanya kita harus menyetujui operasi itu, Ma. Iya, Mama tahu. Mama cuma khawatir kalau Raya nggak bisa terima. Mama tenang saja. Aku akan coba menjelaskannya. Mudah-mudahan dia mengerti. Mudah-mudahan dia bisa terima ya. Ya, kita semua harus berdoa supaya Raya bisa mengerti, Ma. Aku akan berusaha untuk menjelaskannya pada Raya, Ma. Raya.
Sakti. Aku senang kamu selamat, sayang. Sakti, kamu kenapa nangis? Kamu jangan nangis ya. Aku nggak apa-apa kok. Tidak, Raya, kamu semalam hampir kehilangan nyawamu. Maaf ya aku bikin kamu khawatir. Tapi aku sekarang baik-baik aja kok. Kamu jangan nangis ya. Aku jadi merasa bersalah. Senyum dong kamu. Ya Allah, kuatkan aku untuk mengingatkan pada Raya bahwa rahimnya telah diangkat. Raya, ada hal penting yang ingin kusampaikan. Kasih tahu aja. Ada hal yang terjadi sama aku pas kemarin aku nggak sadar. Raya, aku takut kamu akan kecewa setelah mendengarkan hal ini. Ada apa Sakti? Kamu jangan bikin aku bingung dong. Kasih tahu aku. Raya, kemarin kamu telah menjalani operasi pengangkatan rahim kamu. Enggak. Ini nggak mungkin, Sakti. Kamu bercanda kan? Sakti, kamu jangan diem aja. Sakti, jawab aku. Aku tidak bercanda, sayangku. Tapi kenapa, Sakti? Kenapa rahim aku diangkat? Maafkan aku, sayang. Ini terpaksa dilakukan karena kalau tidak nyawamu tidak akan selamat. Enggak, aku nggak mau, Sakti. Itu artinya aku nggak bisa punya anak lagi dong, Sakti. Aku nggak mau. Aku nggak mau, Sakti. Kenapa rahim aku diangkat? Sakti. Maafkan aku, sayang. Aku terpaksa menyetujuinya. Karena kalau tidak aku bisa kehilangan kamu. Kamu adalah wanita yang kucintai. Ya Allah. Kenapa kamu kasih aku cobaan kayak gini? Sayangku, cobaan ini juga berat untukku, sayang. Kamu itu gak ngerti, Sakti. Kamu itu gak ngerti rasanya jadi aku. Sekarang kamu tinggalin aku sendiri. Aku kasihan sekali melihat kondisi Raya sekarang. Karena dia harus kehilangan rahimnya. Aku juga, Sarah. Raya perempuan yang baik. Tapi dia harus menghadapi cobaan yang sangat berat seperti ini dalam hidupnya. Raya itu kan baru jadi seorang istri. Dan dia pasti merasa terpukul kalau dia tahu bahwa dia tidak akan bisa memiliki anak. Itu sudah pasti, Sarah. Karena bagaimanapun, tidak ada seorang wanita yang bisa menerima kenyataan seperti itu. Itu cobaan yang sangat berat untuk wanita tidak bisa memiliki seorang anak. Makanya aku sekarang semakin bingung apa yang harus aku lakukan. Kenapa kamu harus bingung, Sarah? Bagaimana caraku menghadapi Raya? Raya tidak bisa mengandung, sementara aku sebentar lagi akan memiliki 2 orang anak sekaligus. Raya pasti sedih. Iya, kamu benar. Tapi bukannya kamu bilang
kamu mau memberikan salah satu anakmu untuk Raya supaya dia senang, iya kan? Itu karena kita sama-sama perempuan yang menikah. Dan aku mengerti betul bagaimana perasaan seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan untuk suaminya. Dia pasti sedih kan? Tentu saja, Sarah. Tapi semua itu sudah takdirnya. Kita hanya bisa mendoakannya. Karena kalau Raya tidak cepat dioperasi, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Kita hanya bisa berdoa. Yang terbaik buat Raya. Sarah. Sakti, ada apa? Apa yang terjadi pada Raya? Raya sudah sadar. Apa? Alhamdulillah. Tapi kenapa kamu tidak kelihatan bahagia, Sakti? Iya, Sarah. Raya tidak bisa menerima kenyataan kalau dia sudah tidak memiliki rahim lagi. Aku bisa mengerti bagaimana perasaannya. Sarah, aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak tega melihat kondisi Raya seperti itu. Apalagi melihat kenyataan dengan kondisinya yang sudah berubah. Aku yakin jiwanya pasti akan terpukul. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bisa mengerti, Sakti. Ini adalah titik terberat dalam hidup Raya. Seandainya aku ada di posisinya, aku juga akan merasakan hal yang sama. Tapi aku sebagai suaminya tetap akan menerima Raya apa adanya. Iya, aku tahu. Tapi Raya juga butuh waktu untuk bisa menerima semuanya. Biar aku saja yang bicara sama Raya ya. Ya, dan aku yakin cuma kamu yang bisa memberikan semangat dan pengertian pada Raya. Iya, kamu benar, Sakti. Sebagai sesama perempuan, kami bisa lebih memahami perasaan Raya dan dia pasti akan mengerti. Terima kasih, Diji. Sarah, tolong buat Raya mengerti dengan keadaan yang sekarang ini. Bagaimanapun kondisinya, aku dan semua keluarga tidak akan pernah meninggalkannya. Iya, Sakti. Aku akan bicara sama Raya. Iya, Sarah, tolong bantu aku. Aku udah gagal menjadi seorang istri. Aku nggak bisa menjadi seorang ibu. Raya. Sarah. Kamu jangan berkata seperti itu, Raya. Kamu harus kuat. Tapi ini kenyataannya. Aku nggak akan pernah bisa hamil lagi. Kenapa harus aku, Sarah? Kenapa? Dengar, Raya. Kamu itu perempuan yang kuat. Aku yakin kita bisa melewati semua cobaan ini bersama-sama ya. Tapi Sarah, cobaan ini terlalu berat buat aku. Aku rela kehilangan semua yang aku miliki, tapi enggak dengan rahim aku. Apa jadinya seorang perempuan tanpa rahim, Sarah? Aku bisa mengerti, Raya. Tapi kamu harus kuat. Aku akan menemanimu melewati semua ini. Kita ini adalah saudara. Meskipun kamu bukan ibu kandung dari bayiku ini, tapi kamu masih bisa menjadi ibu dari anak-anakku, Raya. Tetap aja, mereka itu bukan terlahir dari rahim aku, Sarah. Aku ngerasa aku itu gak berguna. Kamu salah bicara seperti itu, Raya. Aku bersyukur bertemu dengan kamu. Karena kalau tidak, anak-anakku akan terlahir tanpa memiliki seorang ayah. Maksud kamu? Kamu tahu, aku pernah memutuskan untuk pergi dari kehidupan Sakti saat mengetahui Sakti sudah menikah. Tapi kemudian kamu datang
dan bisa menerima kehadiranku. Ini benar-benar keajaiban untuk aku, Raya. Aku bersyukur sekali karena kamu baik. Ketulusanmu itu yang aku hargai. Terima kasih banyak atas kebaikanmu. Aku wanita yang beruntung. Kamu benar-benar tulus sekali. Dan Sakti adalah laki-laki yang beruntung. Karena dia sudah menikahi seorang wanita yang begitu besar hatinya. Makasih ya Sarah. Karena kamu ada di sini bersamaku. Sarah, aku janji aku akan jadi ibu yang baik untuk anak kembar kita nanti. Sarah? Sarah, bagaimana keadaan Raya? Apa dia bisa menerima pengertian dari kamu? Sakti, dia sudah lebih baik. Maksud kamu? Maksudnya Raya sudah bisa menerima kenyataan yang terjadi. Alhamdulillah ya Maya. Saya kira dia akan tergoncang begitu lama. Ternyata tidak ya Maya. Itu benar sekali, Om. Memang berat menerima kenyataan pahit seperti yang dialami Raya. Terima kasih, Sarah. Kamu sudah mau memberikan pemahaman ke Raya, ya? Jangan berterima kasih pada saya, Pak. Karena itu tanggung jawab saya. Sakti, Raya menunggumu di dalam. Ada yang ingin dibicarakannya. Baik, aku segera ke dalam. Sakti. Raya, kamu tidak apa-apa kan? Jangan sedih ya. Aku sangat mencemaskanmu. Aku sangat sedih melihat keadaanmu seperti ini. Aku yang harusnya minta maaf sama kamu, Sakti. Gak seharusnya aku bersikap kayak gitu sama kamu. Iya, Raya. Aku mengerti apa yang kamu maksud. Pasti keadaan ini sangat berat untukmu. Sebenarnya itu aku sangat tertekan, Sakti. Aku ngerasa aku itu bukan istri yang sempurna. Karena aku gak bisa mengandung dan hamil seperti Sarah atau perempuan lainnya. Aku mohon, Raya. Jangan berkata seperti itu. Bagaimanapun keadaanmu, rasa sayangku padamu tidak akan pernah berubah. Percayalah sayang, tidak akan berubah. Aku percaya kok. Dan sekarang aku udah ikhlas. Karena mungkin ini udah jalan dari Allah. Iya sayang. Kita berdoa saja ya, semoga Allah memberikan kita jalan yang terbaik untuk kita dan keluarga kita semua. Amin. Lagi pula, aku tetap bisa menjadi seorang ibu dari anak-anaknya Sarah. Karena aku akan mengurus anak-anaknya Sarah. Sakti, anak-anak Sarah itu juga anak-anak aku kan? Raya, aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Aku bersyukur punya istri seperti kamu. Sakti, tapi aku minta, aku gak mau pisah dari Sarah. Karena Sarah itu penting buat aku sekarang. Aku berjanji padamu. Aku akan berusaha sekuat tenaga. Kamu, Sarah, dan anak-anak kita dapat hidup bahagia semua.
untuk selama-lamanya sayangku. Zidan, Mama seneng sekali Raya tidak bisa punya anak selamanya. Bener, Ma. Jadi kita nggak perlu repot-repot untuk menggugurkan kandungannya Raya. Iya, dan itu artinya kita bisa menguasai seluruh harta kekayaan Pak Baryadi. Tapi, Ma, semuanya itu hanya bisa menjadi kenyataan kita kalau kita juga bisa menyingkirkan Sarah dan anaknya, Ma. Mama tahu Zidan, Mama tahu. Tapi kita nggak usah khawatir. Mama yakin suatu saat nanti, cepat atau lambat, Sarah dan anak-anaknya akan pergi dari sini. Apa ini semua karena Zakir, Ma? Benar sekali. Zakir selalu menginginkan Sarah. Dan tugas kita hanya mengatur supaya seluruh rencana kita sempurna. Tapi aku nggak habis pikir ya, Ma. Akhirnya Sarah dan Digi bisa mau pergi dari sini. Kita nggak perlu repot-repot lagi, Ma. Iya. Dan seharusnya kalau nggak karena Raya kecelakaan, mereka udah pergi ke Nepal. Akhirnya mereka sadar diri juga kalau ternyata memang mereka nggak pantas untuk tinggal satu atap bersama kita. Zidan. Kita ini beruntung sekali, Zidan. Karena Mama merasa situasi ini ada di pihak kita. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang. Bisa saya bantu? Saya mau nanya, pasien atas nama Raya Anandita dirawat ruangan berapa ya? Oh, sebentar saya cek dulu ya. Pasien atas nama Nyonya Raya Anandita sedang dirawat di ICU. ICU. Oh, kalau saya mau ke ICU lewat dari mana ya, Mbak? Mas lurus saja, nanti sebelah kiri. Oke, makasih ya. Iya. Kenapa harus Kak Raya ngalamin kayak gini, Digi? Vindi, kamu harus ikhlas ya. Kamu jangan menangis terus. Memang ini kenyataan yang sangat menyakitkan untuk Raya. Tapi Raya sendiri sudah bisa menerima semuanya kan? Tapi Kak Raya udah gak bisa kayak ibu-ibu yang lain. Dia udah gak bisa melahirkan, gak bisa mengandung. Vindi, kita semua tidak menginginkannya. Tapi aku mohon sama kamu, jangan tunjukkan kesedihan di depan Raya. Kasihan kan dia. Jangan membuat dia semakin merasa putus asa. Sudahlah, kamu jangan sedih. Vindi sayang, udah dong, kamu jangan nangis terus. Kita itu harus ikhlas. Kalau kamu nggak ikhlas, kasihan Raya, makin menderita. Ya, kita harus kasih semangat Raya. Loh, kok ada Vindi? Kok Vindi bisa sama Digi ya? Sepertinya mereka lagi kumpul keluarga. Gitu dong sayang, kamu jangan nangis terus. Kita masuk kamar Raya ya, kita hibur dia. Yuk. Oh ya Allah, semoga semuanya akan baik-baik saja. Syukurlah aku masih bisa melihat Digi lagi. Digi, tunggu. Surya? Ya, ini aku. Tapi, kenapa kamu di sini? Dari mana kamu tahu aku di sini, Surya? Sekarang nggak penting, Digi. Sekarang aku tahu kalau kamu bohong kan sama aku. Kamu bilang ke Nepal karena kamu mau ngejauhin aku kan? Tidak, Surya. Tadi aku mau ke Nepal. Tapi mendadak ada masalah dan aku harus kembali ke sini. Udahlah, Digi. Kamu gak usah bohong lagi sama aku. Ternyata selama ini kamu juga satu rumah kan bareng Vindi? Ya Allah. Bagaimana kalau sampai Vindi tahu Surya ada di sini? Aku harus bagaimana?
Surya, tolong. Ini ruang ICU. Kita cari tempat lain untuk membicarakan masalah kita. Ayo. Itu sekarang nggak penting, Digi. Sekarang kalau kamu selama ini tinggal sama Vindi, berarti kamu tahu dong Vindi itu suka sama aku. Surya, tolong dengarkan aku dulu. Biar aku jelaskan semuanya supaya kamu tidak salah paham denganku. Enggak, Digi. Kamu yang dengerin aku. Aku mau kamu sekarang ngomong sejujurnya. Hah? Jadi kamu pikir aku bohong sama kamu? Aku dan Sarah akan pergi, tapi ternyata Raya mengalami kecelakaan. Kamu nggak lagi bohong, kan? Dengar, kalau kamu ingin buktinya, aku punya. Itu tiket penerbangan kami kemarin. Puas kamu? Digi, aku minta maaf ya. Selama ini aku salah paham sama kamu. Tidak apa-apa, Surya. Digi, satu hal lagi aku mau nanya sama kamu. Beberapa hari lalu aku nelpon kamu tapi kamu nggak pernah ngangkat. Apa itu gara-gara Vindi juga? Asal kamu tahu ya, Surya, Vindi tidak pernah menyuruhku untuk menjauhimu. Karena Vindi tidak tahu apa-apa tentang kita. Lagi pula, Vindi itu sangat mencintai kamu, Surya. Enggak, Digi. Aku nggak mau kamu ngomong kayak gitu. Digi, kamu dengerin aku ya. Aku tahu cinta kamu itu lebih besar daripada cintanya Vindi. Buktinya, karena cinta kita bisa ketemu kan hari ini. Aku bahagia banget bisa ketemu kamu hari ini. Tapi aku sudah putuskan, aku tidak mau lagi bertemu sama kamu. Tolong mulai sekarang, jangan pernah menemui aku lagi, Surya. Aku tidak mau Vindi tahu tentang hubungan kita. Bersikaplah seolah-olah kita dua orang yang tidak pernah saling kenal sebelumnya. Jadi kamu lebih milih perasaan Vindi daripada perasaan aku? Aku nggak pernah nyangka kita bakalan pisah gara-gara Vindi. Surya, aku mohon ya, kamu jangan pernah menyalahkan Vindi. Karena ini keputusanku sendiri. Lagi pula Vindi sangat mencintai kamu, Surya. Tapi aku sayangnya sama kamu, Digi. Surya, cinta kita ini semu. Karena cepat atau lambat, aku pasti akan kembali ke Nepal. Tapi kalau kamu dengan Vindi, mungkin kalian bisa bahagia. Karena menurutku, Vindi itu gadis yang sangat baik. Digi, kalau kamu mau berjuang buat cinta kamu, kita juga bisa bahagia kok. Surya, tolong dengar ya. Kalau kamu benar-benar mencintaiku, kamu harus mendekati Vindi. Dan cobalah bersikap baik padanya. Mulailah berhubungan dengannya. Apa? Kamu benar-benar tega, Digi. Kamu gak mikirin perasaan aku sama sekali. Aku kecewa sama kamu. Sebenarnya, aku juga sangat mencintaimu, Surya. Maafkan aku. Ini benar-benar menyebalkan. Kenapa Digi tega nyuruh aku melakukan hal itu ya? Surya? Vindi? Kamu ngapain di sini? Aku tadi habis jenguk kakak ipar aku. Kan dia lagi dirawat di sini. Terus, kamu ngapain di sini? Aku juga habis ngejenguk teman sih tadi. Gini aja deh Surya, mumpung kamu ada di sini, gimana kalau kamu ketemu sama keluarga aku? Kan mereka juga lagi ada di sini. Duh, gimana ya? Lain kali aja deh. Kan waktunya juga lagi nggak tepat. Keluarga kamu juga lagi ngejengukin kakak kamu kan. Udahlah Surya, nggak apa-apa kok. Kamu nggak pernah ganggu kok. Ayo, yuk. Mama sedih kalau mikirin kondisinya Raya.
Mama nggak boleh kayak gitu ya. Kita harus kuat, Ma. Pokoknya di depan Raya kita harus kuat supaya Raya tidak tambah sedih nantinya. Ya, kita harus sabar. Ma, kenapa Surya bersama dengan Vindi? Apa dia mengikuti keinginanku? Ma, semuanya kenalin, ini Surya teman Vindi di kampus. Surya, Tante. Surya. Yakin? Cuma teman? Iya, Kak. Kalian janjian ketemu di sini? Enggak kok, Ma. Tadi nggak sengaja ketemu di depan. Nah, Surya, ini semua keluarga besar aku. Dan termasuk Digi. Dia dari Nepal. Aku harus pura-pura tidak mengenal Surya. Oh, jadi Digi benar-benar ingin aku menjauhinya. Baiklah kalau begitu. Surya, sebenarnya keluarga besar aku masih ada lagi. Digi, Kak Sakti sama Kak Sarah mana? Sakti dan Sarah sedang pergi ke ruangan dokter. Kalian berdua dekat di kampus? Iya, Ma. Lihat aja, Digi. Aku akan membuat kamu cemburu. Iya, Tante. Kita berdua dekat banget malah di kampus. Selain Vindi cewek paling cantik di kampus, dia juga baik, Tante. Ya, aku senang aja bisa dekat sama Vindi. Surya, kamu bisa aja. Saya tahu, kamu pasti cemburu. Kalian berdua pasangan yang sangat serasi. Apa? Jadi Digi nggak peduli? Lebih baik aku pergi aja dari sini. Maaf, saya buru-buru. Saya pamit duluan ya. Silakan. Hati-hati ya, sampai ketemu nanti. Permisi, Tante. Pokoknya dendamku pada dokter sombong dan tunangannya itu harus terbalaskan. Dan kalian harus membantuku, mengerti? Baik, Bos. Aku akan kembali ke rumah sakit. Kalian awasi gerak-gerik dokter itu. Begitu ada kesempatan, kita culik dia. Paham? Terus apa yang harus kita lakukan, Bos? Dan setelah itu, aku akan membuat tunangannya mencium kakiku. Halo, Nadia. Digi, kamu apa kabar? Sarah apa kabar? Alhamdulillah, kami berdua baik-baik saja. Syukurlah kalau gitu. Kalian jadi liburan ke Nepal? Waktu itu kami tidak jadi ke Nepal. Kami harus menundanya karena ada masalah. Ditunda? Kenapa? Raya dan Sakti mengalami kecelakaan yang cukup parah untuk Raya. Kecelakaan? Kecelakaan apa? Terus sekarang mereka gimana? Sakti hanya mengalami luka kecil. Tapi Raya, dia harus menjalani operasi pengangkatan rahim. Dioperasi? Di rumah sakit mana? Aku kesana sekarang. Rumah sakit tempat mereka biasa check up. Oke, iya, yuk. Mah, aku yakin banget Sarah dan Digi itu dipaksa pulang ke Nepal karena Jakir. Jadi mereka pergi dari Jakarta karena Jakir? Iya, Mah. Jakir itu siapa, sayang? Jakir itu orang yang cinta mati sama Sarah. Gitu. Dan tahu nggak, Mah? Jakir itu sampai datang ke Jakarta untuk mencari Sarah. Dan sekarang pasti dia maksa Sarah untuk pulang ke Nepal. Zakir. Saya harus cari tahu siapa dia. Digi. Saya ingin menanyakan sesuatu sama kamu. Tentang apa, Pak? Soal Jakir. Zakir? Kamu tahu kan siapa dia?
Iya, dia itu penjahat, Pak. Dan dia sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan semuanya. Saya bisa minta alamatnya. Tapi untuk apa Pak Baryadi? Seharusnya Bapak tidak usah berhubungan dengan laki-laki seperti Zakir. Dia itu sangat jahat, Pak. Dan dia tidak segan-segan melakukan apapun untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sudah, ya. Soal itu kamu tenang saja. Saya punya banyak kenalan dan saya akan buat dia secepatnya dideportasi. Tapi ingat, masalah ini tidak boleh ada yang tahu. Cuma di antara kita berdua aja. Iya, baik, Pak. Oke, boleh saya minta alamatnya? Sebenarnya aku tidak begitu tahu alamatnya, tapi nanti akan kucari lagi, Pak. Terima kasih. Itu dia dokternya. Kita ikuti mobilnya. Ayo. Ke bos. Anak-anak itu lagi pada ngapain ya? Mereka pasti seneng banget aku kasih hadiah ini. Dokter itu mau apa dokter itu datang kemari? Baca itu. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Kak Nadia. Sini. Kak Nadia. Hai, kalian apa kabarnya? Baik, Kak Nadia. Kalian udah bikin PR belum? Udah, Kak. Aku yang bantuin teman-teman kerjain PR. Pinter kamu. Oke, karena kalian udah bikin PR, karena dia punya hadiah untuk kalian. Yes, ini ada baju basket buat Poppy. Buat Nesa ada boneka. Buat Dul ada peci. Asik. Dan buat Bum Bum ada baju. Ayo, kalian bilang apa sama Kak Nadia? Makasih, Kak Nadia. Sama-sama sayang. Karena dia tahu aja Bum Bum pingin baju baru. Ya abis baju kamu udah sempit. Makanya Bum Bum kerjanya makan terus sih. Makanya bajunya kekecilan. Kesempitan sayang. Anak-anak, tapi kali ini Kak Nadia nggak bisa lama-lama ya. Kak Nadia harus jenguk teman Kak Nadia yang lagi sakit. Ya, padahal Dul mau kasih tahu jurus baru Dul ke Kak Nadia. Ternyata dia tidak seangkuh yang aku kira. Lain kali Kak Nadia bakal di sini lebih lama lagi, ya? Iya. Saya permisi dulu ya, Bu. Iya, ya, Ibu. Anak-anak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Yaudah, kalian belajar lagi. Iya, Ibu. Lebih baik aku tanya pada ibu itu. Si bos kemana, Jun? Cepet banget ngilangnya. Baca ya, Bum Bum ya. Selamat sore, Bu. Iya. Selamat sore, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Saya datang mau nyumbang sedikit untuk panti asuhan ini, Bu. Silakan diterima. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya, Pak. Iya, sama-sama. Oh ya, Bu. Apakah banyak orang yang memberi sumbangan ke panti asuhan ini? Memangnya kenapa ya, Pak? Begini, tadi saya melihat ada seorang perempuan muda yang datang ke panti asuhan ini, Bu. Oh, itu pasti Dokter Nadia. Dia itu tidak hanya menyumbang, Pak, tapi banyak bantu di panti asuhan sini. Ya, seperti keluarganya sendiri. Mungkin karena dia
sejak kecil jadi anak yatim piatu kali ya, Pak. Ya ampun, kenapa aku ingin menghancurkan orang baik seperti Dokter Nadia itu? Padahal dia sebaik bidadari. Digi, Sakti, gimana keadaan Raya sekarang? Tenang, Nadia. Nadia, Gimana Raya? Nadia, karena kecelakaan yang terjadi itu, rahimnya Raya diangkat. Apa? Rahimnya diangkat? Tapi alhamdulillah sekarang keadaan Raya baik-baik saja. Dan baru saja dipindahkan dari ruang ICU ke ruang perawatan. Syukurlah kalau udah membaik. Dokter, gimana keadaan Raya sekarang? Oh, alhamdulillah kondisi Raya sekarang sangat membaik. Kalau dia terus membaik seperti saat ini, Ibu Raya bisa segera dipulangkan. Terus bekas lukanya gimana? Oh ya dok, kenalkan saya Dokter Nadia, saya dokter kandungannya pasien sekaligus sahabatnya juga. Oh ya, perkenalkan saya Dokter Tiara. Oh ya, mengenai bekas lukanya, secara keseluruhan sudah sangat membaik. Kalau dokter berkenan, saya bisa memberikan rekap medisnya. Oh, oke, makasih dok. Saya mau lihat pasiennya dulu. Oh, ya boleh, silahkan. Aku ke dalam dulu ya. Ya. Oke, silahkan. Makasih dokter. Ya. Permisi. Raya? Nadia? Raya? Udah, kamu baring aja, nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa kok. Gimana keadaan kamu, Raya? Fisik aku mungkin membaik, Nat. Tapi hati aku hancur karena aku kehilangan rahim aku. Iya, aku udah dengar. Kamu yang ikhlas ya, Raya. Tapi aku nggak akan pernah bisa punya anak. Enggak, kamu tetap bisa punya anak, Raya. Apa maksud kamu? Itu nggak mungkin, Nat, tanpa rahim aku. Mungkin, Raya, kamu bisa punya anak dengan rahim wanita lain. Jadi, maksud kamu rahim pinjaman? Iya, Raya. Sekarang kan teknologi udah canggih, ya. Semuanya bisa diatur untuk kamu. Gak usah, Nat. Aku akan dapat anak dari Sarah. Dan kami akan membesarkannya bersama. Syukurlah. Mungkin memang anak kembarnya Sarah ditakdirkan untuk kalian berdua, ya. Aku nggak tahu gimana jadinya aku kalau nggak ada Sarah. Oh iya, kamu kapan acara lamarannya? Besok kan? Iya, udah aku undur semuanya sampai kamu keluar dari rumah sakit. Apa? Jadi karena aku acaranya dibatalin? Enggak. Ini merupakan keputusan aku, ya. Kehadiran kamu penting banget bagi aku. Nadia, aku akan segera sehat. Dan aku ingin banget ngeliat kamu jadi pengantin. Kosong seperti ini. Maaf? Siapa kamu? Anda pasti Zakir. Ya, benar. Kenapa? Saya Baryadi. Papanya Raya, istri dari Sakti. Apa? Mau apa datang ke sini? Ya, karena saya ada urusan. Saya ingin membicarakan sesuatu pada kamu. Tapi saya tidak ada urusan dengan istri Sakti yang lain. Ya. Kamu ini hanya tertarik pada Sarah, kan? Tapi justru karena itu, saya ingin minta bantuan dari kamu tentang Sarah. Kenapa dengan Sarah? Katakan. Saya ingin kamu membawa Sarah pergi dari Jakarta selamanya. Setelah dia melahirkan. Cuma membawa Sarah saja? Itu bukan tawaran yang gratis. No. Saya tahu kamu suka dengan uang, ya kan?
jamin uang itu tidak akan habis kamu pergunakan selama 7 turunan. Baiklah, saya setuju. Cakir, tapi saya inginkan semua ini dikerjakan dengan sangat rapi. Rapi. Dan pada saat nanti Sakti mendapatkan kabar bahwa Sarah ingin meninggalkan dirinya, dia harus berpikir bahwa itu semua diputuskan oleh Sarah sendiri. Bukan karena orang lain dan bukan karena kamu. Baiklah, kalau begitu aku harus berteman dengan Sakti agar bisa mendekati Sarah dan Sakti dan mereka percaya padaku. Oke, baik. Ya. Oke, karena kalian udah bikin PR, karena dia punya hadiah untuk kalian. Ternyata dokter itu tidak seperti yang aku pikir selama ini. Kamu pasti orang yang baik. Bunga dari siapa ya? Pagi dok. Pagi suster. Ini daftar pasien kita hari ini. Ah, makasih ya. Suster tahu nggak ini bunga dari siapa? Nggak tahu dok. Emang nggak ada nama pengirimnya? Nggak ada. Oke, makasih ya. Saya keluar dulu ya dok. Terima kasih telah membuatku menjadi orang yang lebih baik. Aku yang mengirimnya. Kamu? Kamu yang ngirim ini? Ya. Keluar kamu! Untuk apa kamu ngirim bunga? Keluar! Tapi Pasien kita yang melahirkan kemarin, pendarahnya nggak bisa berhenti dok. Dia kehabisan banyak darah dan darah pasien ini cukup jarang. Darahnya O negatif. O negatif? Persediaan darah O negatif kita berapa? Belum ada lagi dok. Stok darah yang kita punya tinggal 1 kantong lagi. Aduh, O negatif kan jarang banget. Ya udah, kamu jaga aja dulu ya. Baik dok, permisi. dokter, golongan darahku O negatif. Kalian bisa pakai. Enggak, rumah sakit ini nggak butuh darah orang jahat seperti kamu. Keluar! Aku hanya berniat menolong dokter. Keluar, saya bilang keluar! Baiklah, aku akan pergi. Tapi kalau pasien itu tidak tertolong, itu semua salah kamu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Oke, saya bersedia mengambil darah kamu. Oke, tapi ya dengan satu syarat. Syarat? Syarat apa? Yang mengambil darahku harus kamu. Kenapa? Karena tadi kamu menolak dan sekarang kamu yang membutuhkan. Jadi ya begitu syaratnya. Bagaimana? Ya udah. Silakan dokter. Anda nyaman? Iya, saya nyaman. Ngelihatnya begitu banget sih. Iya, karena dokter cantik sekali. Aku tidak mungkin melewatkan kesempatan ini. Maaf, tapi saya sudah punya calon suami. Aku sudah tahu. Pasti yang menyelamatkan kamu kemarin kan? Iya. Dokter tenang saja ya. Aku juga sudah punya calon istri. Hanya sekarang dia sedang sibuk mengurus suaminya. Berarti kamu perusak rumah tangga orang dong? Tidak. Dokter jangan salah sangka. Aku bukan perusak rumah tangga orang. Justru calon istriku yang direbut laki-laki lain. Kamu tuh ada-ada aja ya. Itu namanya kamu perusak rumah tangga orang. Aneh banget, kayak gak ada perempuan lain aja. Ya, seperti itulah ceritanya. Sekarang aku menunggu calon istriku melahirkan anak dari suaminya dan setelah melahirkan dia akan menikah denganku di Nepal. Tuh kan, sekarang kamu jadi penasaran tentang siapa aku? Kenalkan, aku Jakir. Aku dari Nepal. Kamu dari Nepal? Jangan-jangan perempuan yang kamu maksud itu Sarah? Iya? Sarah? Jadi kamu juga kenal Sarah? Dengar ya, Sarah itu pasien saya. Ya, jadi kamu jangan ganggu Sarah, dia tuh lagi banyak masalah.
Sudah selesai. Permisi. Tekan ya. Tenang saja. Kamu tidak usah mengkhawatirkan soal Sarah. Pokoknya selama Sarah hamil, aku tidak akan mengganggunya. Setelah melahirkan, aku akan membawanya ke Nepal. Silakan. Ya. Alhamdulillah ya. Akhirnya aku bisa pulang ke rumah juga. Kita semua senang kamu bisa pulang ke rumah. Iya dong. Oh ya, Raya. Biar aku yang mengantar kamu masuk ke kamar ya. Jangan Sarah. Kamu itu kan lagi hamil. Kamu harus banyak istirahat. Biar mama aja yang dorong Raya ya. Baiklah, Ma. Raya, mama antar ke kamar ya. Iya, Ma. Boleh aku masuk, Sarah? Iya, Diji. Sarah, aku boleh kan mengelus perutmu sebentar? Tentu saja. Mereka ini kan keponakan kamu. Ayo. Aku membayangkan mereka pasti memiliki paras secantik dan segagah ayah dan ibunya dan memiliki hati yang sangat baik seperti kalian berdua, Sarah. Terima kasih, Diji. Mereka juga beruntung memiliki ibu seperti Raya. Aku senang melihat hubunganmu dengan Raya. Hubungan kalian istimewa. Maksudnya? Istimewa bagaimana? Aku melihat hubungan poligami di antara kalian berbeda dengan yang lainnya. Kamu dan Raya sangat akur dan tidak pernah bersaing. Kalian sudah seperti satu nyawa dalam dua tubuh yang saling menyayangi satu sama lainnya. Aku senang sekali melihat itu, Sarah. Itulah yang membuatku tidak ada hentinya bersyukur kepada Allah. Karena Dia sudah mengirimkan wanita yang baik seperti Raya. Insya Allah. Aku berdoa semoga kamu, Raya dan Sakti akan selalu bahagia sampai kapanpun. Amin. Terima kasih, Diji. Amin. Raya nggak mungkin percaya begitu aja kalau Sarah punya ilmu hitam, mah. Ya itu karena Sarah telah mencuci otaknya Raya dan mengambil hatinya. Sekarang kita harus apa lagi, mah? Kita harus gimana? Cara satu-satunya supaya kamu bisa deketin Raya dan Raya berpihak pada kita adalah menjauhkan dia dari Sarah. Aku ngerti, mah. Tapi gimana caranya? Kita harus cari tahu semua tentang Sarah. Kita cari titik kelemahannya dan kita jadikan itu senjata untuk kita. Iya, Mama benar. Aku setuju mah kalau ini. Dan kita bisa dapetin semua informasi itu dari siapa? Dari Jakir. Mama kata telepon Jakir sekarang. Bu Hilda, ada apa? Halo Jakir. Kita harus ketemu sekarang juga karena saya ingin bicarakan soal Sarah dan ini penting. Baiklah, mau di mana? Di kafe. Baiklah, aku kesana. Oke. Ayo Zidan, kita siap-siap ketemu Jakir. Yuk. Saya akan kasih uang 5 juta untuk kamu. Kamu mau? 5 juta, Bu. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa ya, Bu? Kamu harus masukkan bubuk ini ke dalam minuman teman saya nanti. Setuju? Iya, baik, saya setuju, Bu. Bagus.
Jaket, silakan duduk. Ada apa kalian mengundangku? Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan sama kamu tentang Sarah dan Syakti. Pertanyaan apa itu? Gimana ceritanya kalian saling mengenal satu sama lain? Saya sudah lama mengenal Sarah dan keluarganya. Dan ada rencana untuk menikah dengan Sarah. Sebelum akhirnya semua berantakan. Gara-gara Sakti yang menikah terlebih dahulu dengan Sarah. Mbak. Silakan, mau pesan apa? Mau minum apa? Maaf, mau pesen apa, Pak? Tolong kopi espresso. Baik, tunggu sebentar ya, Pak. Silakan diminum, Pak. Terima kasih. Silakan. Terus gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya keduluan sama Syakti? Apa yang terjadi? Mulanya hubungan kami baik-baik saja. Aku bersahabat dengan Arman. Dia adalah kakaknya Sarah. Lalu kenapa Arman tidak mendukung pernikahan antara kamu dan Sarah? Awalnya mendukungku. Tapi setelah ada proyek untuk menghabisi Sakti, semuanya jadi berubah drastis. Proyek menghabisi Syakti? Maksudnya? Iya. Waktu itu aku dan Arman diminta menghabisi Sakti oleh seseorang. Terus kenapa Syakti masih hidup? Iya. Waktu itu Arman yang menembak Sakti. Katanya sudah, ternyata masih hidup. Jadi yang membunuh Syakti itu adalah kakaknya Sarah, Arman. Iya. Armanlah yang menembak Sakti. Jadi kakaknya Sarah anak buahnya Tapa. Lalu kenapa Arman tidak ikut ke sini? Dia sudah oleh anak buahku. Kenapa bisa begitu? Karena dia menghalangiku saat mau menggagalkan pernikahan Sakti dengan Sarah. Jadi gara-gara itu kamu kesini mencari Sarah?